Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai revenue recognition untuk akuntansi keuangan menengah 2. Pembahasan ini juga saya ambil dari Intermediate Accounting, edisi ketiga, Kisa, Wagen, and Review. Chapternya, chapter 18. Di chapter 18 ini, jadi kita di sini membahas mengenai fundamental of revenue recognition atau pengakuan pendapatan. Terus ada tahapan, jadi ada 5 langkah tahapan untuk pengakuan pendapatan. Terus ada isu-isu terkait dengan pengakuan pendapatan, yang terakhir mengenai presentation and disclosure. Dan juga nanti kita akan membahas mengenai pengakuan pendapatan pada perusahaan jasa konstruksi ini seperti apa. Baik, langsung saja yang pertama untuk fundamental of revenue recognition atau dasar dari pengakuan pendapatan. Jadi di sini di latar belakang ini dijelaskan bahwa si IASB dan FASB sini menyatakan bahwa standar yang ada mengenai pendapatan ini masih belum memadai. Jadi maka IASB ini IASB ini yang mengeluarkan IFRS ya. Jadi dia mengeluarkan standar baru di mana standar ini mengenai revenue from contract with customer. Nah, di sini untuk new revenue recognition standard di sini dia mengadopsi aset, jadi pendekatan aset liabilitas. Jadi perusahaan memperhitungkan pendapatan berdasarkan aset atau kewajiban yang timbul dari kontrak pelanggan. Jadi misalnya di sini ada hubungan antara penjual dan pembeli. Nah, misalnya nih penjual, jadi kewajiban penjual kepada customer yaitu mengirimkan barang misalnya. Jadi jika telah terpenuhi, maka aset apa nih yang akan penjual terima dari pemenuhan kewajiban tersebut? Misalnya berupa uang dan sebaliknya untuk si pembeli. Perusahaan menganalisis kontrak dengan pelanggan karena menginisiasi transaksi pendapatan. Jadi pengakuan pendapatan di sini harus dianalisis berdasarkan kontraknya. Nah, kontrak ini nggak harus perjanjian tertulis ya, jadi bisa saja tidak tertulis atau berupa lisan. Nah, ini berdasarkan apa? Karena apa? Karena yang pertama adanya kontrak yang mengidentifikasikan term atas transaksi. Jadi kontrak ini akan menjelaskan mengenai term. Jadi dengan menganalisis kontrak, kewajiban yang harus dipenuhi dapat teridentifikasi oleh perusahaan dan kapan perusahaan tersebut akan memperoleh aset dari kewajiban tersebut. Yang kedua, menyediakan pengukuran konsiderasi. Jadi ini terkait dengan pembayaran. Dan yang terakhir, menentukan kesepakatan yang harus dipenuhi. Jadi adanya kesepakatan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, yakni antara penjual dan pembeli. Oke, berikut key concept of revenue recognition di sini adalah konsep kunci. Jadi tujuan di sini jadi diharapkan kita dapat memahami prinsip pengakuan pendapatan, di mana adanya transfer barang atau jasa kepada customer dengan nilai yang menunjukkan berapa sih pembayaran yang perusahaan terima. Jadi bagaimana pengakuan pendapatan terkait dengan nilai atau harga pembayaran yang diterima untuk transaksi barang atau jasa. Nah, di sini ada 5 tahap untuk pengakuan pendapatan. Jadi yang pertama adanya identifikasi kontrak. Nah, ingat ya untuk kontrak di sini jadi
tidak harus tertulis, jadi bisa secara formal ataupun secara informal. Informal itu maksudnya lisan ya. Nah, yang kedua, adanya identifikasi spread performance obligation dari atau dalam kontraknya. Jadi, saat ada transaksi penjual pembeli, apakah si penjual ini memiliki kewajiban yang terpisah? Nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Yang ketiga, menentukan harga transaksi atau nilainya berapa. Yang keempat, mengalokasi harga transaksi ke dalam kewajiban yang terpisah. Dan yang kelima, pendapatan ini akan diakui jika tiap-tiap kewajiban ini sudah dipenuhi atau sudah terlaksana. Oke, di sini untuk prinsip pendapatan ini sama saja seperti sebelum-sebelumnya. Jadi prinsipnya pengakuan pendapatan di suatu periode akuntansi ini akan terjadi jika atau ketika kewajiban ini sudah dilakukan. Jadi kewajiban telah terpenuhi. Nah, kewajiban telah terpenuhi ini baik dia belum menerima kas atau sudah menerima kas gitu ya. Jadi uangnya sudah diterima maupun uangnya belum diterima, tapi kalau misalnya kewajibannya sudah terpenuhi, dia bisa diakui sebagai pendapatan. Baik, di sini contohnya untuk perusahaan Airbus yang berencana menjual pesawat kepada perusahaan Cathay Pacific Airlines, dia bilang, dengan kontraknya senilai 100 juta. Oke, jadi tahap yang pertama kita mengidentifikasi kontrak dengan customer. Nah, di sini identifikasinya, jadi kontrak ini adalah suatu perjanjian antara dua pihak yang mengakibatkan munculnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Jadi dalam hal ini, Airbus ini identifikasinya telah menandatangani kontrak untuk mengirimkan pesawat kepada Cathay Pacific. Jadi identifikasinya bahwa si Airbus ini harus mengirimkan pesawat kepada Cathay Pacific. Yang kedua, identifikasi performance obligation terpisah dalam kontrak. Nah, dalam hal ini jadi poin utama di sini adalah mengidentifikasikan ada berapa sih kewajiban oleh penjual. Jadi Airbus di sini hanya memiliki satu performance obligation, yaitu pengiriman pesawat kepada Cathay Pacific. Apabila Airbus juga setuju untuk memberikan jasa perawatan pesawat, maka adanya pencatatan terpisah untuk performance obligation pada perjanjian ini. Nah, yang ketiga, di sini kalian menentukan harga transaksi atau nilai transaksinya. Jadi nilai transaksi di sini adalah harga konsiderasi yang diekspektasikan akan diterima oleh perusahaan atau si penjual ini sebagai pembayaran atas barang atau jasa. Dalam kasus ini nilainya itu berkisar 100 juta euro. Oke, yang tahap berikutnya, tahap keempat, jadi menganalisa harga transaksi atau mengalokasi ke dalam kewajiban kinerja. Jadi menyocokkan antara nilai yang didapatkan di langkah atau di tahap yang ketiga. Jadi dalam kasus ini, si Airbus ini hanya memiliki satu performance obligation, yaitu kewajibannya yaitu mengirimkan pesawat kepada si Cathay Pacific. Nah, langkah yang terakhir adalah langkah yang kelima, yaitu mengakui pendapatan untuk setiap performance obligation yang telah
penuhi. Jadi di sini adalah titik nih, kapan kita bisa mencatat 100 juta atau kapan sih si Airbus ini boleh mengakui ini sebagai atau boleh mengakui 100 juta ini sebagai pendapatannya dia. Jadi Airbus mengakui pendapatan sebesar 100 juta euro ini dari penjualan pesawat kepada Cathay Pacific. Jika atau ketika tanggung jawab ini telah dipenuhi, yakni tanggung jawab apa? Yakni penyerahan pesawat kepada Cathay Pacific. Jadi kalau udah tanggung jawab penyerahan ini sudah dipenuhi, maka si Airbus ini boleh mengakui 100 juta ini sebagai pendapatannya dia. Oke, saya kira itu 5 tahap untuk pengakuan pendapatan yang perlu kalian ketahui. Oke, kita langsung masuk kepada contract with customer step 1. Jadi kita lengkap saja langsung. Kasus yang pertama, jadi di sini pendapatan ini tidak dapat diakui ketika tidak terjadi kontrak atau perjanjian. Nah, perusahaan memiliki hak untuk menerima pembayaran dan berkewajiban untuk mengirimkan barang atau jasa. Oke, terus hak dan kewajiban atau kewajiban di sini maksudnya performance obligation akan menimbulkan aset atau kewajiban. Nah, perusahaan tidak mengakui aset atau kewajiban yang timbul sebagai akibat dari kontrak sampai salah satu atau seluruh pihak yang memenuhi kewajiban ini tercantum dalam kontrak. Kita langsung saja. Di sini kasus yang pertama. Jadi pada tanggal 1 Maret 2019 si Margo Company ini dia memulai kontraknya untuk mengirimkan produk kepada Sun Yun di tanggal 31 Juli 2019. Jadi kontrak ini kontrak kepada Sun Yun ini memerlukan pembayaran kontrak penuh senilai $5.000 pada tanggal 31 Agustus 2019. Jadi di sini harus terpenuhi pembayarannya pada tanggal 31 Agustus 2019. Nah, biaya pada barang tersebut ini maksudnya kayak cost of goods sold ya. Harga harga pokok dari barangnya tersebut adalah $3.000. Nah, Margo ini mengirimkan barangnya kepada Sun Yun ini pada tanggal 31 Juli 2019. Nah, ini yang ditanyakan bagaimana jurnal atau buat jurnal yang diperlukan oleh si Margo Company ini pada tanggal 31 Juli 2019. Jurnalnya pada tanggal 31 Juli, jadi dia mencatat account receivable pada sales revenue sebesar 5.000. Dan dia juga mencatat cost of goods sold, jadi barang yang keluar, pada inventory senilai 3.000. Pada tanggal 31 Agustus, berarti kan pada saat pelunasan. Berarti dia mencatat kas pada accounts receivable senilai 5.000. Oke, di sini untuk spread performance obligation yang step yang kedua. Jadi performance obligation ini adalah sebuah kesepakatan untuk menyediakan produk dan jasa yang terpisah atau distinct pada customer. Nah, suatu produk atau jasa ini dianggap terpisah satu sama lain jika si customer ini dapat
Yang pertama, dia memperoleh manfaat dari barang atau jasa tersebut secara terpisah atau distinct. Jadi ada dua barang, tapi barang A dan B ini tidak saling ketergantungan. Oke, nanti kita jelaskan. Terus yang berikutnya, bersama dengan sumber daya yang lain yang tersedia. Jadi tujuannya di sini, tujuan langkah ini adalah menentukan apakah kesepakatan perusahaan pada kontrak terkait dengan transfer produk atau jasa secara individu pada customer atau mentransfer kombinasi dari produk tersebut. Oke, langsung saja kita lihat contohnya. Di sini diasumsikan Tata Motor dia menjual mobil pada Marquardt Auto Dealers, di mana harga mobil tersebut sudah termasuk layanan maintenance selama 6 bulan untuk fitur remote seperti navigasi dan fitur smart car. Nah, layanan ini biasanya dijual terpisah oleh Tata Motor dalam bentuk fee per bulan. Setelah periode 6 bulan tersebut, katanya konsumen dapat memperpanjang layanan dengan mengajukan kontrak langganan bulanan dengan Tata Motor. Nah, pertanyaannya di sini, apakah Tata Motor menjual satu atau dua produk pada Marquardt Auto Dealer? Nah, di sini kelihatannya Tata Motor ini menjual dua produk, yakni yang pertama mobilnya, jadi produk yang pertama ini mobil, produk yang kedua adalah layanan maintenance, jadi jasanya. Jadi kedua produk ini dapat diidentifikasi secara terpisah atau distinct tadi ya, atau dijual secara terpisah. Dan keduanya ini tidak saling tergantung. Jadi barang A atau si mobil ini sama si jasa ini tidak saling tergantung. Jadi kalau misalnya mobilnya saja yang dijual juga nggak masalah. Jadi bukan mobil bukan mobil beserta jasanya atau jasa yang dijual saja juga nggak masalah. Jadi nggak saling tergantung adalah antara barang produk A dan produk B, gitu ya. Oke, lanjut soal yang berikutnya. Nah, di sini ada Softtek Inc. Jadi menyewakan lisensi atas software customer. Nah, ini perhatikan atas software customer relationship ke Lopez Company. Nah, selain menyediakan jasa penggunaan software tersebut, si Softtek ini juga menjanjikan jasa konsultasi di mana Softtek dapat melakukan modifikasi signifikan terhadap software tersebut sehingga sesuai dengan sistem informasi Lopez. Total nilai kontrak untuk semua jasa dan layanan tersebut jadi satu nih sebesar $600.000. Pada contoh ini, Softtek jasa yang berupa integrasi barang dan jasa atau lisensi dan jasa konsultasi menjadi satu item kombinasi yang tercantum pada kontrak dengan Lopez. Jadi ini bukan item yang terpisah, jadi satu. Nah, ini yang disebut sebagai kombinasi. Software tersebut juga telah dimodifikasi signifikan oleh Softtek untuk Lopez. Jadi pertanyaannya di sini, ada berapa kewajiban sih yang teridentifikasi pada situasi atau pada kontrak tersebut? Jadi jadi di sini lisensi dan jasa konsultasi memang ini dianggap kewajiban
yang terpisah. Namun di sini kalau kita lihat lagi, di sini mereka ini saling terkait. Jadi menjadi satu produk gitu. Jadi dia juga menjual softwarenya, dia juga menjual barang beserta lisensi beserta jasa, yaitu jasa untuk software tersebut. Jadi ini menjadi satu kewajiban atau satu performance obligation. Jadi dianggap sebagai satu kewajiban. Jadi identifikasinya. Jadi beda ya dengan yang tadi. Oke, yang berikutnya di sini tahap yang ketiga untuk menentukan berapa sih nilai dari transaksi. Jadi harga atau nilai transaksi. Oke, di sini nilai yang diekspektasikan akan diterima perusahaan dari pelanggan. Dan yang perlu diperhatikan di sini dalam penentuan nilai, yang pertama adalah variable consideration atau nilai variabel. Jadi maksudnya di sini nilai tambahan yang ada pada setiap kontrak. Jadi adanya tambahan nilai-nilai pembayaran karena adanya faktor-faktor variabel. Misalnya nih, kita beli laptop beserta jasa install, maka nilainya dapat bertambah atau nilainya dapat berubah. Jadi variabelnya di sini maksudnya jasa installnya ini. Jadi ada peningkatan dari nilainya. Terus yang berikutnya, yang kedua adalah time value of money. Ini terkait dengan nilai uang yang digunakan. Terus adanya non-cash consideration atau bayaran yang tidak dalam bentuk tunai gitu kan, selain cash. Terus yang berikutnya adalah consideration paid out payable to customers. Di sini dibayarkan atau terhutang. Oke, kita lihat seperti apa contohnya. Jadi untuk variable consideration di sini price dependent on future event atau kejadian di masa mendatang. Misalnya ada kenaikan harga, volume diskon, rabat, bonus, royalties, gitu ya. Jadi perusahaan mengestimasi nilai pendapatan yang diakui. Jadi ada expected value, ada most likely amount atau kecenderungan nilai yang akan diperoleh. Kalau expected value ini adalah nilai probabilitas tertimbang dengan memperhitungkan berbagai nilai konsiderasi dalam suatu range tertentu. Jadi ini untuk perusahaan yang memiliki banyak kontrak dengan karakter serupa dan dapat didasarkan pada outcome dan probabilitas yang dibatasi dengan parameter tertentu. Kalau most likely amounts ini suatu nilai konsiderasi yang paling mungkin diperoleh dari berbagai probabilitas yang ada. Jadi ini mungkin tepat jika perusahaan atau kontrak hanya memiliki dua kemungkinan outcome. Ini seperti apa? Kita langsung aja pada soalnya. Oke, di sini ada Peabody Construction Company. Jadi dia setuju untuk membangun warehouse senilai 100 ribu dolar untuk pelanggan. Dengan tambahan bonus kinerja sebesar 50.000, ini perhatikan, yang akan dibayarkan ketika pembangunan selesai. Jadi kalau misalnya pembangunan selesai ini ada bonus yang ditambahkan senilai 50.000. Nah, nilai bonus kinerja ini akan berkurang sebesar 10% per minggu untuk setiap minggu jika Peabody ini terlambat menyelesaikan pembangunan dari tanggal yang sudah disepakati. Jadi kalau terlambat seminggu, maka berkurang 10% untuk bonusnya. Jadi 10% dikalikan dengan bonusnya saja, bukan yang 100.000 ya.
Kontrak ini serupa dengan kontrak sejenis yang sudah diselesaikan dan manajemen menilai bahwa hasil realisasi juga akan serupa. Manajemen mengestimasi ada 60% kemungkinan kontrak dapat diselesaikan tepat waktu. Jadi yang tepat waktu ini sekitar 60%. Nah, 30%-nya kemungkinan terlambat 1 minggu dan 10% kemungkinan akan terlambat 2 minggu. Oke. Jadi, pertanyaannya, bagaimana pribadi dapat mengakui pendapatan untuk kontrak seperti ini? Kita lihat. Berikutnya, di sini jika manajemen menerapkan metode probabilitas tertimbang untuk memprediksi nilai konsiderasi, di sini kita lihat nih ya. Jadi ada yang pertama ini on time. Jadi on time-nya ini diperkirakan 60%. 60% dari berapa? 60%. Jadi kalau on time berarti kan bonusnya nggak dipotong. Berarti 50.000. Berarti 100 tambah 50.000. Nah, 60% dari 150.000 ini sekitar 90.000 untuk perkiraannya. Nah, yang berikutnya terlambat 1 minggu sebesar 30%. 30% dari berapa? Jadi kalau terlambat 1 minggu berarti ada pemotongan bonus senilai 10%. Berarti dikalikan 145. Berarti untuk perkiraan 1 minggu telatnya ini sekitar 43.500. Nah, untuk 2 minggu keterlambatan, ini sebesar 10%. 10% dari 140. Berarti kalau 1 minggunya ini 10% dikali 50.000 berarti kan 5.000. Kalau 1 minggunya 5.000, berarti kalau 2 minggunya berarti 10.000. Berarti dikali 140. 10% dikali 140 berarti 14.000. Kok di total 147.500. Nah, nilai most likely outcomes-nya atau nilai yang kecenderungan akan diperoleh, ini jika manajemen yakin bahwa mereka dapat menyelesaikan kontrak tepat waktu dan memperoleh bonus senilai 50.000. Nah, berapakah nilai transaksi yang akan diakui? Nilai transaksi yang akan diakui ini sebesar 150.000. Jadi, dengan kemungkinan outcome-nya ini 60%. Oke, yang berikutnya, perusahaan hanya dapat mengalokasi konsiderasi variabel jika besar peluang bahwa konsiderasi variabel tersebut dapat diperoleh oleh perusahaan. Nah, syarat apa saja syarat dapat mengakui konsiderasi variabel? Ini yang pertama, jika sudah ada pengalaman sejenis dan nilai yang diakui dapat diestimasi secara andal. Jadi, memang dapat diestimasi secara andal. Yang kedua, berdasarkan pengalaman tidak ada penghapusan revenue karena pembatalan pengakuan konsiderasi variabel. Jika kriteria ini diakui, ya, pengakuan pendapatan hanya dapat dilakukan terbatas. Oke, langsung berikutnya untuk time value of money. Jadi ketika kontrak penjualan melibatkan instrumen keuangan dengan proporsi yang signifikan. Nah, di sini kalau untuk time value of money ini adanya bunga akrual, terus adanya nilai wajar yang ditentukan, terus adanya perusahaan yang melaporkan bunga sebagai biaya bunga atau pendapatan bunga. Oke, langsung saja contohnya. Jadi di sini pada tanggal 1 Juli 2019,
Ika Company ini menjual barang kepada Grand Company senilai $900.000 dan memperoleh zero interest bearing note. Jadi wesel tanpa bunga. Jatuh temponya ini 4 tahun dengan nilai nominal $1.416.163. Cost dari barang terjual menurut catatan perusahaan ini sebesar $590.000. Nah, pertanyaannya yang pertama, yang A, berapa nilai pendapatan yang diakui oleh SEK Company pada tanggal 1 Juli 2019? Dan yang B, berapa nilai pendapatan yang harus dilaporkan per 31 Desember 2019 terkait dengan transaksi ini? Jadi, jurnal oleh SEK ini untuk mencatat penjualan pada tanggal 1 Juli 2019, kita menjurnal note receivable pada sales revenue sebesar 900.000. Cost of goods sold ini untuk barang yang keluar pada inventory sebesar 590. Yang berikutnya di sini mencatat pendapatan bunga per tanggal 31 Desember 2019. Jadi kita mencatat bunganya di sini kan 12 berapa persen ya? 12% ya. 12% dikali sebentar. Dikali 900.000 dikali 900.000 dikali 1/12 karena di sini kita minta bunganya karena kita kan menerbitkannya pada tanggal 1 Juli 2019 ya. Berarti untuk ketiga 1 Desember berarti ini per tengah tahun. Dikalikan 6/12 atau 1/2. Kita dapatkan 54.000. Jadi di sini anggapannya 12% untuk bunga. Oke. Yang berikutnya di sini non cash consideration. Jadi kalau non cash consideration di sini jadi dia tidak menerima pembayaran berupa uang tunai, tapi dia menerima ya seperti barang, jasa atau pembayaran berupa non cash lainnya. Nah, di sini perusahaan dia mencatat biasanya pengakuan pendapatannya ini berdasarkan yang diterima ini berdasarkan untuk barang, jasa dan non cash pembayaran non cash lainnya ini berdasarkan fair value atau nilai wajar. Yang berikutnya, consideration paid or payable to customer. Di sini memperhitungkan diskon, rabat, kupon, dan jasa free product atau jasa ya. Nah, secara umum dia bilang bahwa elemen ini akan mengurangi nilai konsiderasi yang diterima dan nilai pendapatan yang diakui karena ada ya potongan berupa diskon, kupon, rabat, dan sebagainya. Langsung saja ke contohnya. Jadi di sini Samsung Company dia menawarkan 3% volume discount kepada pelanggan jika mereka melakukan pembelian dengan total nilai minimal 2 million.
2 million dalam 1 tahun kalender. Pada tanggal 31 Maret 2019, Samsung menjual 700.000 pada Arctic Co. Nah, dalam 2 tahun terakhir, Samsung juga menjual dengan total lebih dari 3 juta pada Arctic selama 1 April sampai dengan 31 Desember. Jadi, sudah melebihi yang 2 million ini ya. Karena kalau melebihi pembelian di atas 2 million ini, dia akan mendapatkan potongan senilai 3%. Nah, berapa nilai pendapatan yang diakui Samsung selama 3 bulan pertama untuk tahun 2019? Jadi, pada tanggal 31 Maret 2019, dia akan menjurnal account receivable pada sales revenue bukan sebesar 700, tapi sebesar 679 karena di sini dikalikan atau dikurangi potongan yang sebesar 3% atau sebesar 21.000. Karena dia sudah memenuhi syarat ini ya, lebih dari 2 million ini. Oke. Asumsikan pelanggan Samsung memenuhi syarat untuk memperoleh volume rabat, maka Samsung membuat jurnal sebagai berikut pada saat pelunasan. Jadi cash pada account receivable sebesar 679. Nah, kalau misalnya Samsung ini gagal memenuhi syarat diskon, jadi misalnya nih ternyata syaratnya tidak terpenuhi, maka dia akan menjurnal seperti ini karena di awal sudah dipotong ya, di awal sudah dipotong dengan diskon, maka dia akan kembali lagi bahwa kas yang diterima bukan sebesar 679, tapi sebesar 700.000 karena di sini ada sales discount yang gagal dipenuhi sebesar 21.000. Oke, yang berikutnya adalah tahap yang keempat. Di sini alokasi nilai transaksi pada kewajiban atau performance obligations. Nah, di sini berdasarkan nilai wajar relatif, terus pengukuran paling akurat untuk nilai wajar adalah nilai yang diperoleh perusahaan jika perusahaan menjual barang dan jasa secara terpisah, jadi sendiri-sendiri standalone basis. Nah, jika tidak tersedia, perusahaan harus mengestimasi beberapa nilai jual barang atau jasa tersebut yang mungkin diperoleh jika dijual secara terpisah atau dijual secara individu masing-masing. Oke. Di sini contohnya untuk alokasi nilai transaksi. Jadi Handler Company ini dia adalah perusahaan produksi alat manufaktur. Produk yang dijual Handler ini bervariasi mulai dari mesin kecil hingga suatu yang kompleks. Produksi yang terdiri dari berbagai jenis mesin dan komponen. Harga jual unit ini bervariasi mulai dari $600.000 sampai dengan 4 juta. Dan sudah termasuk jasa instalasi dan pelatihan penggunaan. Nah, proses instalasi tidak termasuk modifikasi terhadap peralatan. Handler terkait kontrak dengan C Company sebagai berikut. Oke, perhatikan. C membeli peralatan dari Handler senilai 2 juta dolar dan juga memilih Handler untuk jasa instalasi. Handler membebankan harga yang sama untuk peralatan tersebut. Jika tidak
Tidak peduli apakah pelanggan menggunakan jasa instalasi dari handler atau yang lain. Jadi di sini beberapa perusahaan cenderung untuk melakukan instalasi sendiri karena pertimbangan kerahasiaan informasi atau hal lainnya. Jasa instalasi yang termasuk pada kontrak memiliki harga jual terpisah yang diestimasi di sini senilai $20.000. Oke, handler terikat kontrak dengan CHAI Company sebagai berikut. Yang pertama, harga jual terpisah untuk sesi pelatihan diestimasi $50.000. Perusahaan lain dapat menyediakan jasa ini. Berikutnya, CHAI wajib untuk membayar handler sebesar $2 juta setelah penyerahan barang dan jasa instalasi. Nah, handler ini menyerahkan atau mengirimkan peralatan pada tanggal 1 September 2019 dan menyelesaikan instalasi pada tanggal 1 November 2019. Penyerahan kendali barang selesai pada tanggal tersebut. Pelatihan penggunaan alat dimulai setelah instalasi selesai dan berlangsung selama 1 tahun. Peralatan tersebut memiliki umur ekonomis senilai 10 tahun. Jadi masa manfaatnya 10 tahun. Tujuan utama handler adalah, jadi dia sini kewajiban kinerja apa saja yang dapat diidentifikasi secara akuntansi untuk transaksi penjualan peralatan ini. Jadi tujuan utama dari handler ini adalah menjual peralatan. Jasa lain dapat disediakan atau dibeli oleh pelanggan dari penyedia lain. Nah, sebagai akibatnya, produk peralatan, jasa instalasi, jasa pelatihan ini, jadi ada 3, ini diidentifikasi sebagai produk dan jasa yang terpisah. Setiap item tersebut memiliki harga jual terpisah dan tidak saling bergantung, jadi berdiri sendiri. Jadi untuk peralatan, jasa instalasi, dan pelatihan. Oke, yang berikutnya, jika ada lebih dari satu kewajiban kinerja, bagaimana sih pengalokasian nilai transaksi 2 juta ini pada setiap kewajiban kinerja? Jadi 2 juta ini bagaimana pengalokasiannya terhadap 3 kewajiban tadi yang sudah diidentifikasi. Nah, nilai transaksi 2 juta ini harus dialokasi ke setiap komponen relatif berdasarkan harga jual yang terpisah. Jadi contoh, harga jual terpisah ini 2 juta. Jasa instalasi 20.000, jasa peralatan 50.000 gitu kan. Jasa pelatihan 50.000, terus total nilai jual terpisah ini berarti sebesar 2.070.000 karena 2 juta ditambah 20.000 ditambah 50.000. Alokasi dilakukan berdasarkan proporsi tiap komponen sebagai berikut, dia bilang. Jadi berdasarkan proporsi, untuk equipment-nya sendiri berarti 2 juta per totalnya, 2.070.000 dikalikan 2 juta. Jadi untuk tahu nih berapa sih masing-masingnya gitu ya. Jadi untuk equipment-nya sendiri ini sebesar 1.900.000, untuk instalasi sebesar 19.300 sekian, untuk pelatihan ini sebesar 48.000 sekian. Maka handler di sini dia membuat jurnal pada tanggal 1 November 2019 untuk mencatat penjualan dan pendapatan jasa dari instalasi sekaligus pendapatan yang diterima di muka. Berarti cash-nya sebesar 2 juta, terus ada service revenue dari instalasi tadi ya, sebesar 19.000 sekian. Ada unearned revenue
unearned revenue ini dari pelatihan karena belum terjadi pembayaran di muka, berarti sebesar 48.000 sekian, dan sales revenue ini sebesar 1.900.000 sekian. Oke, berikutnya diasumsikan nih bahwa biaya equipment atau kos barang yang terjual peralatan ini senilai $1.500.000. Jurnal untuk mencatat biaya barang terjual atau bisa dibilang di sini harga pokok penjualan ya pada tanggal 1 November 2019. Jadi kita mencatat barang yang keluar, cost of goods sold pada inventory. Jadi di sini handler mengakui pendapatan dari penjualan peralatan setelah instalasi selesai, yakni pada tanggal 1 November 2019. Selain itu, perusahaan juga mengakui pendapatan jasa atas jasa instalasi karena jasa tersebut telah diberikan. Nah, di sini handler mengakui pendapatan jasa pelatihan dengan basis garis lurus dimulai dari 1 November 2019 hingga nilai pendapatan yang diakui sebesar, jadi karena garis lurus dibagi 12. Berarti per bulannya sebesar 4.000. Oke, kecuali metode lain seperti persentase penyelesaian dibutuhkan. Nah, jurnal untuk mengakui pendapatan jasa selama 2 bulan, berarti kalau per bulannya 4.000 sekian, berarti untuk 2 bulan, berarti dikali 2. Berarti untuk pengakuan pendapatannya untuk 2 bulan saja, berarti kita bisa catat unearned service revenue pada service revenue untuk pelatihan tadi ya, sebesar 8.000 sekian. Nah, sehingga dia bilang handler ini akan mengakui pendapatan di tanggal 31 Desember 2009, berarti seluruhnya ya, ini sebesar 1.900.000. Ini dari 1.932 ditambah 19.324 ditambah tadi yang 8.052 yang pengakuan yang tadi. Nah, handler membuat jurnal berikut pada tahun 2020 untuk mengakui sisa pendapatan. Jadi di sini sisa pendapatan pelatihan yang belum diakui pada tahun 2019. Jadi pada tanggal 31 Desember 2020 dia mencatat semuanya nih. Berarti kan unearned service revenue pada service revenue sebesar berapa nih yang belum diakui? Yang belum diakui berarti 48.000 sekian dikurangi 8.000 sekian. Berarti sebesar 40.257. Oke. Yang berikutnya, perusahaan ini tahap yang kelima ya. Jadi dia mengakui pendapatan ketika performance obligation ini sudah dipenuhi atau sudah selesai. Jadi perusahaan telah memenuhi kewajiban kinerja ketika pelanggan atau customer telah memperoleh kendali atas produk atau jasa yang diberikan. Nah, indikator telah terjadinya transfer kendali kepada customer di sini ada beberapa. Jadi, yang pertama, perusahaan telah berhak atas pembayaran. Jadi, perusahaan ini berhak atas pembayaran yang diberikan, pembayaran atas aset. Yang kedua, perusahaan telah mentransfer hak legal aset. Yang ketiga, perusahaan telah menyerahkan fisiknya, gitu ya. Jadi asetnya sudah diserahkan kepada pelanggan. Yang keempat,
customer ini telah menanggung resiko dan manfaat atas si aset. Jadi ada transfer kepemilikan aset yang tadinya dari pelanggan kepada customer. Yang kelima, customer ini telah menerima aset yang ada di perjanjian tersebut atau ada dalam kontrak. Di sini mengakui pendapatan dari kewajiban kinerja yang dipenuhi dalam jangka waktu tertentu. Mengukur progres penyelesaian. Jadi metode yang digunakan harus mengukur transfer kendali pada pelanggan. Jadi metode yang umum ini ada cost to cost, ada unit of delivery. Dan tujuan metode ini adalah mengukur sejauh apa sih progres penyelesaian berdasarkan satuan biaya, unit nilai, atau satuan lainnya. Oke, sampai sini yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.